ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب وفقنا ووفق أهلنا وقرابتي لنا في ديننا. Alhamdulillah hamdan nastamtiru bihir rahmat wa nastajni bihi thimaral hidayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Rabbul aradina was samawat wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh syahadatan nafuzu biha fi hadhihi dunya ila yaumil miqat. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah fi kulli lahdatin abada adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ashabi sayyidina wa maulana Muhammad. Salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fafarrij anna ma nahnu fihi bi sirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Habaibin al-kiram asatidna al-izza, pengurus BKM Masjid Al-Ikhwan, panitia penyelenggara peringatan hari lahir Maulid baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kawan-kawan dari Majelis Darus Sofa dan semua yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, semuanya yang hadir mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mulia di dunia, mulia di akhirat insyaallah. Kita dipilih oleh Allah jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlepas banyak kekurangan dari kita, namun ini adalah anugerah besar dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai dahulu Nabi Musa alaihi salatu wassalam, setelah beliau melihat Lauhil Mahfuz, setelah beliau ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab Taurat kemuliaan umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis yang cukup panjang Nabi Musa munajat kepada Allah, ya Allah, kami melihat setelah kau buka hijab kepada kami sehingga kami melihat di Lauhil Mahfuz umat yang mereka umurnya pendek, tapi kau jadikan mereka keberkahan luar biasa, jadikan mereka umatku ya Allah. Allah menjawab, itu umatnya Nabi Ahmad. Ya Allah, katanya Nabi Musa, ya Rab, aku melihat di lauh umat yang mereka banyak dosa, tapi engkau gampang mengampunkan mereka, jadikan mereka umatku ya Allah. Allah menyatakan itu umatnya Nabi Ahmad. Nabi Musa balik nanya lagi, ya Rab, kami menemukan di lauh umat yang mereka berada di akhir zaman, tapi segala sesuatu proses di hari kiamat mereka selalu di awal. Hisab mereka dahuluan, melewati sirat mereka dahuluan, masuk surga mereka dahuluan, jadikan mereka umatku ya Allah. Allah Subhanahu wa taala menyatakan, wahai Musa, itu sudah kutentukan umatnya Nabi Ahmad.
Cukup panjang perbincangan Nabi Musa sama Allah Subhanahu wa taala, semuanya dijawab sama Allah, itu umat Ahmad. Sampai Nabi Musa mengatakan, kalau memang demikian ya Allah, ij'alni min ummati Ahmad. Kalau gitu jadikan aku umatnya Nabi Ahmad. Nama Ahmad adalah nama Nabi Muhammad di umat-umat terdahulu. Sebagaimana dalam Al-Quran, wa idh qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ya ikhwan, nabi-nabi terdahulu pun kepingin jadi bagian umatnya Nabi Muhammad. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah, apalagi di malam hari ini. Sholawatan, qosidahan, iktikaf di masjid, enak, nyaman, tenang. Ya, tadi Khalifah Kardi sampai katanya di rumahnya sudah masuk air. Tadi pun saya juga demikian, maghrib ngaji di Titi Sewa. Berangkat ke sini nampak 2 odong-odong terjebak macet di bawah jembatan tol. Entah udah datang atau enggak ya. 2 odong-odong kita lewat tol. Masya Allah. Ya ikhwan, mudah-mudahan lah kita berharap betul bahwa umat ini seluruhnya bisa memahami kemuliaan baginda Nabi Muhammad. Wallah ya ikhwan, kita urusan makanan saja, kalau kita nggak syukur Allah murka sama kita. Cobalah, mohon maaf, naudzubillah min dzalik, Anda punya roti Anda lempar ke sampah gitu dengan sombongnya Anda. Hati-hati, melarat Anda melakukan kayak gitu. Dan itu yang disebut oleh para ulama, mohon maaf. Dahulu Libya juga demikian. Negara-negara Syam, Syria, mereka kaya luar biasa, namun gampang membuang makanan. Kita bukan membahas tentang masalah gejolak politik. Betul, itu termasuk bagian dari sebab. Tapi para ulamanya dahulu mengingatkan jangan buang-buang makanan. Hati-hati, kufur nikmat. Berapa banyak kadang-kadang orang sekitaran kita makanan berlebih dibuang gitu aja. Sengaja mubadzir banyak-banyak dibuang. Ya Allah, ini kufur makanan, Allah murka. Gak kebayang sama kita kufur akan nikmat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka fahamin, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, rasanya inilah kita ibadah yang pasti diterima oleh Allah dan kita merasakan nikmat. Mungkin belum kelas kita, sholat enak, asyik, nyaman. Mungkin belum kelas kita, sholat masih berat. Mungkin belum kelas kita, kita menikmatin puasa, puasa masih berat hati. Mungkin belum kelas kita, tahajud enak, nyaman, tenang, asyik, tumaknina hati. Mungkin belum kelas kita. Tapi alhamdulillah dirasa ini nikmat kan? Ini nikmat semuanya. Enak kan? Supaya difahamin, Mbak, nikmat bukan sekedar rokok. Nikmat bukan sekedar makanan. Nikmat bukan sekedar ngobrol sama kawan. Ada nikmat besar, ada anugerah besar ditawarkan kepada Anda. Entah mungkin 2 tahun sekali, 3 tahun sekali. Di komplek ini alhamdulillah, supaya kita paham ada nikmat-nikmat yang luar biasa yang kita bisa merasakan kenikmatannya dan kesyahduannya. Jangan hanya sekedar difahami nikmat itu makanan saja, rokok saja,
ngobrol kesana kemari, ya ngalor ngidul ndak jelas, padahal ada majelis taklim, padahal ada majelis menyebut nama baginda Nabi Muhammad. Beberapa majelis kemarin kita sampaikan enaknya nyebut nama Nabi Muhammad. Kita belum berbicara pahala, kita belum berbicara syafaat, kita belum berbicara apa yang diturunkan oleh Allah dari rahmat ketika kita sholawat. Tapi yang penting sholawat itu enak di mulut ini Pak, tenang hati ini Pak, nyaman Pak. Inilah yang perlu kita gali. Setelah itu insya Allah mengarah kepada yang selanjutnya. Mudah-mudahan kita berharap semua bentuk ibadah yang kita lakukan kita nggak mati kecuali kita merasakan nikmatnya insya Allah. Ya Rabb, kita mohon sama Allah, ya Rabb jangan ditetapkan ya Allah sifat kulfah, sifat berat hati di dalam hati kita dalam beribadah kepadamu ya Allah. Maka sampaikan kita kepada merasakan arti nikmat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika pusing, ketika sumpek, ketika penat, ketika banyak problem. Nabi bilang sama Sayyidina Bilal, arihna biha ya Bilal, arihna biha ya Bilal, tenangkan aku dengan sholat wahai Bilal. Kapan sholat Bilal? Nabi nunggu-nunggu waktu sholat. Ketenangan batin luar biasa dirasa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gak kebayang sama kita gimana nikmatnya Rasulullah ketika sholat. Padahal kita dengar sebagian para aulia salihin menikmati sholat luar biasa, sampai disebutkan ada sebagian ulama ketika sholat tanpa dia terasa keluar air sperma karena dia nikmat luar biasa. Batal pasti otomatis. Bahkan ya pernah mungkin kita ceritakan Al Habib Hasan bin Shalih Al Bahr yang ngarang kitab Sholatul Muqarrabin. Udah diterjemahkan itu, kalian cari di buku, di toko-toko buku. Nama kitab aslinya Sholatul Muqarrabin, diterjemahkan dengan terjemahan sholatnya para wali. Sholatnya para wali. Beliau itu dulu punya penyakit di belakang punggungnya beliau, kayak tumor agak besar. Kemudian ya didatangkan dokter. Akhirnya dokter memastikan ini harus dioperasi. Apa operasi? Katanya Habib, orang zaman dulu udah ngerti. Ya operasi itu Beb, dipotong. Ini yang benjol ini dipotong, nanti habis itu ditutup. Sakit lah. Enggak Beb, enggak sakit. Dibius. Apa bius? Ya kita suntik, Habib habis itu kayak pingsan. Pingsan? Iya, biar gak sakit ya. Dia mengatakan, ngapain pula aku pingsan? Aku gak zikir lah sama Allah. Aku gak sholawat lah sama Rasulullah. Ngapain? Tapi kalau gak dibius gimana Beb? Sakit lah. Pokoknya Habib ini masih ngotot, gak maulah aku kalau pakai dibius-bius gitu. Tapi beliau kepingin sembuh. Akhirnya dokter ini putus asa mau pulang. Kata anaknya, tunggu bentar Pak Dokter, tunggu bentar. Apa memangnya? Abahmu nggak mau? Tunggulah, Abah bentar lagi sholat duha. Terus, ya saat sholat duha operasi. Ya gimana pula sholat duha gak pakai dibius? Udah biarin. Dia Abah nggak ngerti apa-apa. Kalau sholat itu nggak paham apa-apa. Kita rame sampingnya dia nggak paham. Gitu. Udah fly sendiri sudah dalam sholatnya. Akhirnya beliau sholat duha, Allahu Akbar, katanya sekarang dokter, ayo sekarang. Betul nih, iya udah betul dah, operasi aja. Dioperasi, selesai cepat. Beliau nggak ngerasa lagi dalam sholat, ruku. Kayak mustahil kayak mustahil, tapi nggak ngerasa. Subhanallah, selesai sholat, operasi selesai, dia ngomong sama anaknya, nah ini kenapa kok kayak digigit-gigit semut, katanya gitu. Kok kayak sakit belakangnya gitu. Udah Bah, nggak ada sakit, udah selesai operasinya. Operasinya selesai. Kapan? Ya waktu sholat tadi gitu ya.
Subhanallah. Ini seorang wali. Disebutkan dalam sejarah Sayyidina Ali Zainal Abidin. Sayyidina Ali Zainal Abidin, cucunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali Zainal Abidin Ibnul Husain bin Ali bin Abi Thalib, cucu Sayyidah Fatimah Zahra putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lagi sholat duha, rumahnya kebakaran. Satu kampung ribut semuanya. Sayyidina Ali Zainal Abidin di kamarnya lagi sholat, sampai dipadamkan segala macam, ribut semuanya. Selesai sholat dia nengok-nengok, kok rame orang, ada apa? Ditanya, ngapain kalian kok rame-rame? Loh, rumahnya Tuan kebakaran. Di mana Tuan? Aku lagi sholat. Lo gak tahu kalau ada kebakaran? Beliau mengatakan, alhadni narul kubro an-narikumus sughra. Aku lagi sholat, kepikir api yang lebih besar, api neraka lebih besar. Aku kepikir, sehingga nggak ngerti aku ada api kecil di sekitarku ini, nggak ngerti aku. Ini wali min auliyaillah, orang soleh. Bagaimana kenikmatan sholat yang dirasa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ma'asyiral hadirin, ini pun juga demikian, kenikmatan beribadah, kenikmatan cinta sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mohon maaf Bapak BKM, ini kawan-kawan sebagian ini ada yang dari Amparan Perak, ada yang sebagian dari Marelan, ada sebagian mungkin dari dekat Binjai sana. Mereka nggak pedulikan tempat, mereka nggak pedulikan mana jauh atau dekat. Yang penting di mana tempat ada maulid, insya Allah itu laporan terbaik kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabb, mudah-mudahan insya Allah semuanya digampangkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa ziarah makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semuanya ada waktunya insya Allah. Insya Allah semuanya ada waktunya insya Allah. Amin. 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 Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Kita nggak ngerti. Kita nggak ngerti bagaimana Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan. Tak ubahnya juga demikian majelis yang semisal ini. Setiap malam majelis, setiap malam majelis, setiap malam maulid. Ya, alhamdulillah kemudahan demi kemudahan ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah. Saya tidak mengecilkan usaha dari panitia-panitia. Tapi alhamdulillah maulid alhamdulillah berjalan enak, nyaman. Iya. Maka kita berharap kepada Allah ini adalah awal dari sebelumnya, kemudian kita melihat yang lebih besar lagi, yang lebih syahdu lagi, yang lebih nikmat lagi, sampai di hari kiamat insya Allah maulid terbesar nanti di hari kiamat kita semuanya meneriakkan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insya Allah. Ya ikhwan, setapak demi setapak kita kepingin lebih dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan cara apapun. Dan diantara yang kemarin sedikit kita sampaikan adalah tentang kenapa Rasulullah kok demikian dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain ada rahasia yang nggak bisa dibahas, pastinya ada rahasia antara Allah dengan Nabi Muhammad. Itu yang menjadi rahasia yang super rahasia, tidak bisa diketahui oleh nggak nabi, nggak malaikat, nggak siapapun, antara Allah dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi secara zahirnya akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam luar biasa. Karena tawaduknya Rasulullah yang demikian besar sehingga Allah mengangkat derajatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man tawadhu'a rafa'ahullah. Siapa yang tawadhu dia akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang betul tawadhu itu memang harus dari hati. Bukan ditampak-tampakkan hanya sekedar dalam bentuk jasmani saja. Ya, berapa banyak kadang orang tawaduk mau salaman cium-cium di belakang ribah pula. Ya, pura-pura gini-gini tapi di belakang
gunjing pula, fitnah pula, macam-macam orang. Terlepas dari itu semuanya, semua akhlak dari hati, dan hatilah letak pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kemarin kita sebutkan bagaimana akhlak Rasulullah tentang ketawaduan beliau. Beliau pulang dari Isra wal Mi'raj, dari naik buruk, Pak, naik buruk jutaan kali dari kecepatan cahaya. Ya, hebat ini buruk. Turun-turun ke Mekah, naik keledai lagi. Ya, di buruk disambut sama ribuan malaikat. Malam Isra Mi'raj itu malam hari rayanya malaikat yang paling hebat sejak mereka diciptakan sampai yaumul qiyamah. Karena itulah mereka berharap kali pingin jumpa sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malaikat aja pingin jumpa, kok umatnya pulang tidak kepingin jumpa pula. Maka kepinginlah kalian, kepinginlah kita semuanya niatkan dalam hati, gimana caranya perbanyak sholawat, ngidupkan sunnah, takdim sama Nabi, berusaha untuk punya andil di dalam dakwah, punya andil di dalam menyebarkan ilmu. Orang zaman sekarang musim punya andil untuk dekat sama partai, iya kan? Rebutan orang kepingin punya andil untuk urusan RI 1, Sumut 1, entah apapun, Medan 1, macam-macam. Ini sekarang kita bicara urusan akhirat 1. Ayo. Siapa akhirat 1? Nggak ada lagi, sudah dipastikan dah akhirat 1 baginda Nabi Muhammad. Sudah pasti. Wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anishiqaqi. Subhanallah, urusan tauhid ada banyak beda pendapat, urusan fikih ada banyak beda pendapat. Kita urusan wudhu, urusan batal, urusan sholat ada madhab, ada pendapat ini, ada qaul ini, ada macam-macam. Fikih pun juga demikian. Ada Al-Imam Abul Hasan Asyadzili, ada Imam Abu Mansur Al-Maturidi untuk yang ahlu sunnah wal jamaah. Belum lagi sekte-sekte yang lain. Tapi subhanallah, untuk kemuliaan baginda Nabi Muhammad, makhluk terafdal mutlak dunia akhirat dibanding semua makhluk, makhluk zahir, makhluk batin, makhluk jasmani, makhluk ruhani, atau apapun namanya, malaikat, arwah, ini segala macam. Gak ada yang lebih mulia dari baginda Nabi Muhammad. Dan ini kesepakatan seluruh ulama, gak ada yang beda pendapat. Gak ada yang beda pendapat. Gak tahu sih sama yang sering bilang-bilang maulid bid'ah, ya saya gak tahu, tanyakan aja. Berani ndak dia mengatakan bahwa Rasulullah tidak lebih mulia? Itu aja. Maka semuanya sepakat sepanjang zaman bahwa Nabi Muhammad adalah makhluk termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kepingin dekat sama Nabi Muhammad, perbanyak sholawat, akhlakul karimah. Kan Nabi bersabda, akrabukum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling dekat denganku nanti duduknya di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Akhlak zahir, anggota tubuh, akhlak qalbi, akhlak hati, dan berbagai macam akhlak. Tiru akhlaknya Rasulullah. Gimana tawaduknya beliau? Beliau nyapu rumahnya, beliau membantu istrinya, beliau senyum sama semua orang, beliau salam sama anak-anak kecil. Sama anak kecil beliau senyum, beliau salam. Bahkan saking beliau menjaga perasaan dan nyenangkan anak kecil, ada satu anak kecil kemarin jumpa sama Nabi main-main burung. Kemudian Nabi mau takziah ke rumahnya Sayyidina Anas bin Malik,
pembantunya beliau karena keluarganya Anas bin Malik meninggal dunia. Di tengah jalan jumpa anak ini, burungnya udah mati. Nabi belok jenguk ini anak, takziah sama anak ini. Hadisnya masyhur. Nabi bersabda, ya Aba Umair ma fa'alan nughair. Hei Abu Umair. Abu Umair sebetulnya dia anak kecil, kok dipanggil Abu pula? Untuk nyeneng-nyenengkan anak ini, kau nanti jadi gede maksudnya gitu. Ya Aba Umair, kau nanti ya gede. Ma fa'alan nughair. Apa yang dilakukan? Mana burung kecilmu itu mana? Mana burung kecilmu kemarin? Ditakziahin sama Rasulullah, burung kecil, anak kecil mati burungnya ditakziahin sama Rasulullah. Rasulullah jaga perasaan. Subhanallah. Gimana Rasulullah nyenangkan sampai anak kecil, Pak? Nggak masuk di otak kita. Kadang-kadang mungkin nggak masuk juga ya. Sama sebagian Pak Haji, ya di masjid anak kecil dijewer-jewerin. Ya, anak kecil kemudian dipukul-pukulin. Pak, kalau mau daftar jadi polisi bukan di sini. Kalau mau daftar dari Satpol PP bukan di masjid. Ya, kasihan anak-anak kecil nih. Ya, nasihat penting. Ya, namanya anak kecil ya. Namanya anak kecil. Coba sekali-kali umpama ini. Anak kecil semuanya yang di masjid dibilangin, yang paling diem nanti ku kasih permen. Ya kan ya? Siapa yang paling tenang ku kasih apa? Konderjoy. Apa namanya? Inderjoy. Ya. Karena anak-anak kan seneng itu, Inderjoy ya. Ya kan? Seneng itu anak tuh. Cuman kita modal sedikit tapi anak-anak itu bukan kok kemudian diusir-usirin. Akhirnya anak itu nggak mau lagi ke masjid. Mohon maaf, kalau anak sudah nggak ke masjid, kita khawatirkan nggak tahu 10 tahun ke depan masjid ini gimana kabarnya. 15 tahun ke depan, ini anak-anak kita lah yang akan ngeramaikan. Adik-adik kita inilah yang ngeramaikan masjid. Maka tadi Masya Allah dari Bapak Ikhwan BKM ya, berinisiatif untuk menghidupkan remaja masjid. Berinisiatif untuk remaja masjid ini lebih akrab, lebih asyik, lebih senang sama masjid, lebih senang sama majelis. Bagaimana tadi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam perhatian sama anak kecil. Ya. Ini adalah bagian gambaran dari Nabi itu jaga perasaan orang. Ada satu sahabat namanya Zahir bin Haram. Ini sahabat ini diantara ashabus sufah. Mohon maaf, vis beliau afwan jelek, sehingga ya vis beliau jelek. Tapi Rasulullah ini nyenengkan semua orang. Ya, Zahir bin Haram ini sedih karena satu urusan, wallahu a'lam, sehingga dia terlambat waktu itu sholat jamaah sama baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat kemudian Zahir bin Haram ada di pasar. Rasulullah tahu dia di pasar, dideketin sama Rasulullah dari belakang. Dideketin sama Rasulullah dari belakang. Kemudian ditutup matanya sama Rasulullah. Ditutup matanya sama Rasulullah. Dia tidak tahu. Ya, dia cuma bilang, siapa ini? Terus kemudian dia ngerasakan halusnya tangan baginda Nabi Muhammad. Bau harum tangan Nabi Muhammad. Beliau sambil mengatakan, engkau Rasulullah, sambil dia agak mundur supaya punggungnya nempel sama dadanya Rasulullah. Ditempel-tempelin punggungnya ke dadanya Rasulullah. Rasulullah sambil gurau mengatakan, man yashtari abdi hadza. Siapa ini yang mau membeli budakku ini? Siapa yang mau membeli budak? Padahal dia enggak budak. Nabi gurau saja. Siapa yang mau beli budakku ini? Ini orang kemudian mengatakan Zahir bin Haram, ya Rasulullah, senang kali aku jadi budakmu ya Rasulullah, tapi kalau kau jual nggak laku Rasulullah, aku jelek katanya. Nggak laku Rasulullah, aku jelek. Katanya Rasulullah, innaka indallah laisa bikasid walakinnaka indallahi ghali. Engkau bukan orang yang tidak laku, tapi engkau di sisi Allah sangatlah mahal.
Engkau di sisi Allah sangat mahal. Rasulullah nyenengkan orang semuanya. Ya, sampai sahabatnya yang melarat, sampai sahabatnya yang fakir dan lain sebagainya diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala ada sedikit perubahan di dalam akhlak kita. Sehingga jangan pula kita beda-bedakan, kalau kita sama orang kaya kita baik, tapi sama orang melarat kita enggak peduli. Rasulullah sangat menjaga perasaannya orang fakir. Sehingga disebutkan di antara akhlaknya beliau bahwa kalau ada undangan orang melarat, ada undangan orang miskin, beliau datangnya lebih awal. Idza ta'ahul miskinu ajabahu ijabatan muajjalah wa huwal abus syafiqur rahimu lil yatimi wal armalah. Rasulullah kalau diundang orang miskin, beliau cepat datangnya. Bukan berarti kalau diundang orang kaya nggak datang, enggak. Tapi kalau sama orang miskin, beliau menampakkan senang dan gembiranya. Dan itulah yang kita rasakan. Kita lihat dari didikan orang-orang tua kita, guru-guru kita. Saya melihat abah saya kalau diundang sama orang miskin, tidak ada kipas angin rumahnya, tepas rumahnya, tapi dia nampakkan seneng kali. Duduknya senang, biasanya kepingin cepet pulang, tapi dia ada apa lagi ya? Apa lagi? Senang, nampakkan senang. Ya, kadang-kadang minta tambahan kopi, ada lagi kopi gitu. Senang, nampakkan senang. Karena rumahnya orang miskin. Orang miskin jadi senang digituin. Ya, coba kita Pak, kebalik, diundang orang miskin terlambat terus. Coba diundang orang kaya, belum buka rumahnya udah tunggu di depan rumah. Kebalik-balik kita ini. Maka di sinilah ya ikhwan, bukan kok merendahin orang kaya, bukan. Tapi kita berbicara bagaimana akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tawaduknya beliau, baiknya beliau, menjaga perasaannya beliau. Gimana jaga perasaan? Maka oleh sebab itu, ya, orang-orang yang sering-sering bilang sesat, neraka, bid'ah, itu nggak punya perasaan sama sekali. Nggak punya perasaan sama sekali. Ya, kalau orang seneng sama Nabi Muhammad kok dibilang sesat pula. Terus kalau kita nggak seneng dengan lahirnya Nabi Muhammad, terus seneng dengan apa? Kita seneng dengan apa? Ya. Maka ketika lahir di bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita berusaha lebih menampakkan kegembiraan. Anak-anak kita kalau perlu dikasih duit lebih dari biasanya, diberi bonbon lebih, dibelikan jajan lebih. Minimal kalau anak tanya, ada apa Bah? Ada apa Pak? Dibilangin sama anak, ini hari lahirnya Rasulullah, ini bulan kelahiran Rasulullah. Macam-macam orang berusaha untuk nggak senang dengan lahirnya Rasulullah. Kadang-kadang sampai pula kepada yang Rasulullah nggak pernah berbuat. Siapa bilang Rasulullah nggak pernah berbuat? Banyak dalil. Bahkan Rasulullah di kota Madinah beliau akekah sendiri. Beliau akekahin beliau. Dan ulama mengatakan ini bukan akekah, Nabi menyembelih kambing di kota Madinah. Kemudian dibagi-bagi untuk ditanya akekah. Tapi kalau bicara akekah, rasanya nggak mungkin. Kenapa? Karena Nabi pertama kali waktu lahir di hari ke-7 sudah diakekain sama kakeknya Abdul Muthalib. Udah diakekain sama kakeknya Abdul Muthalib. Berarti menyembelih kambing di kota Madinah adalah bentuk kegembiraan akan hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Puasa Senin, yang penting hari itu beda, gitu aja. Maka kalau kita yang setahun sekali menampakkan kegembiraan, Rasulullah merasa beda hari Senin, setiap Senin. Setiap Senin merasa itu hari adalah hari lahirnya beliau. Maka bentuk ekspresi berbeda-beda. Namun yang penting kegembiraan dengan hari lahir baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menceritakan sejarahnya Nabi, membahas akhlaknya Nabi. Kita mau niru akhlak siapa lagi kalau bukan akhlak Rasulullah? Dan disitulah letak kemuliaan kita, disitulah letak kehormatan dan
keagungan kita ketika kita niru akhlaknya Rasulullah. Orang cocok tidak cocok kita kepingin niru Rasulullah. Ya, disinilah Tuhan kekuatan iman terletak pada kita ngikutin baginda Nabi Muhammad. Dalam Al-Quran Allah berfirman, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi Muhammad, kalau kalian mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikuti aku. Maka nggak mungkin orang nyampe kepada Allah tanpa melalui Nabi Muhammad. Nggak mungkin, mustahil, nggak mungkin. Kau ibadah sampai jidatmu hitam, ya, kau ibadah sampai capek, sampai terpotong-potong tubuhmu, kurus kering kau kayak gitar. Tapi kalau kau nggak ta'zim, nggak mahabbah sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambil ibadahmu, Allah nggak perlu. Dilempar sama Allah ke dalam api neraka ibadahmu. Kau pikir Allah butuh sama ibadahmu? Nah, disebutkan di dalam Ihya Ulumuddin firman Allah kepada Nabi Isa, yang disebutkan ini di antara riwayat yang sampai kepada umat ini. Firman Allah kepada Nabi Isa di Ihya Ulumuddin disebutkan, ya Isa bin Maryam, hei Isa putra Maryam, lau ji'tani bimil'id dunya ibadah, kalau kau datang kepada aku dengan membawa semua dunia ini full ibadah kamu, seluruh dunia full ibadah. Anda pernah ibadah seluruh dunia, Pak? Hah? Kampung ini saja paling kita ibadahnya di masjid ini. Kau pernah sholat di tengah jalan sana? Nggak pernah, dibilang gila, Pak. Ya, pernah kau sholat di depan pintu gerbang perumahan sana, kompleks sana, dibilang gila. Belum lagi gunung-gunung, hutan-hutan, lautan, samudra segala macam. Tapi ucap firman Allah, wahai Isa, kalau kau datang denganku membawa ibadah seluruh dunia full ibadah kamu, wa hubbun fiyya laisa wa bughdun fiyya laisa, cinta karena aku tidak ada, benci karena aku tidak ada, maka aku tolak itu semuanya, kembali kepadamu, ambil ibadahmu. Pertama kali adalah cinta karena Allah. Dan bicara cinta sama Allah, simbol tertinggi adalah cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan masjid ini dipandang ridho oleh Allah, makmur dengan ibadah yang diterima oleh Allah, makmur dengan ilmu yang barokah dan manfaat. Mudah-mudahan generasi kita dipandang ridho oleh Allah, selalu penuh hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah dari berbagai macam fitnah-fitnah akhir zaman. Mudah-mudahan pemuda kita pemuda yang dibanggakan oleh Rasulullah, qurratu a'yun, penyejuk mata untuk orang tuanya insyaallah, dan kita semuanya saling tolong menolong dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim.